Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda? Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Pada kesempatan kali ini, Hanum akan meneruskan sebuah kisah yang berjudul Menjadi Istri dalam Bayang-Bayang Mertua. Buat para pendengar setia arah cerita yang belum nonton video sebelumnya, silahkan buka linknya di deskripsi ya. Nah, biar makin seru, langsung saja kita ke ceritanya. Loh, ini kan foto aku sejak masih umur 23 tahun. Aziza kaget. Jadi benar, Danang masih menyimpan perasaan untukku. Sebesar itukah cintanya? Lagi ngapain? Aziza menoleh. Kaget. Astagfirullah, teriak Aziza. Bingkai foto jatuh hingga pecah, sebab kedua tangan Aziza menutup mata. Sedang Danang tersenyum seraya berjalan pelan ke arah Aziza. Bersedekap dada tepat di depan Aziza. Kenapa menutup mata? Jauh-jauh sana, teriak Aziza. Enggak, bagaimana aku bisa melihat wajahmu jika aku jauh? Danang, menjauh enggak? Enggak, ini aku pakai handuk kok. Kenapa tutup mata? Danang, jangan kayak anak kecil deh. Sana, aku ini gak mau melihat pria telanjang dada. Cukup suamiku saja. Sana, usir Aziza. Sebaiknya kamu yang keluar. Aku mau pakai baju. Sana, balik badan, pinta Danang. Aziza pun membalikkan badan, lalu berlari kecil keluar, menutup pintu dengan keras. Sedang Danang hanya geleng-geleng kepala, lalu mengambil foto yang jatuh itu. Berdiri, duduk di tepi ranjang sambil mengelus foto Aziza. Aziza, kamu sudah tahu bahwa aku sampai kini masih mencintaimu. Aku tergila-gila hanya dengan satu wanita, yaitu kamu. Dan sampai kapanpun, cinta ini gak akan pernah hilang. Walau kamu sudah kembali pada suamimu, aku akan menunggu sebuah keajaiban. Lirih Danang. Sementara itu di balik pintu masih ada Aziza yang mendengar omongan Danang. Ia tiba-tiba iba. Aziza bersandar, menunduk. Kasihan Danang, batinnya. Aziza tersentak saat pintu terbuka. Ia hampir jatuh. Untung tubuhnya langsung ditangkap oleh Danang. Mata mereka bertemu untuk beberapa saat. Lalu Danang berdehem. Kamu nguping ya? Tebak Danang. Enak aja, elak Aziza. Cepetan pakai baju, katanya mau ajak aku jalan, kata Aziza kemudian berlalu. Detak jantung yang masih berdebar mencoba dikondisikannya. Aziza kembali ke kamar. Ia baru mengingat sesuatu. HP. Aziza mengambil HP di dalam tas menghidupkannya. Ia kaget saat melihat banyak notifikasi chat dan panggilan tak terjawab dari aplikasi WhatsApp-nya. Mas Ahyar, gumam Aziza sedih. Apa Mas Ahyar mencariku? Saat hendak membaca chat dari Ahyar, HP tiba-tiba lowbat. Aziza menyimpannya, sebab Danang sudah memanggil dari luar. Aziza dan Danang keluar dari rumah. Mereka berlari kecil sambil mengobrol di pinggir jalan. Tidak lama kemudian, mereka sudah lelah. Kita istirahat ya, Zah. Aku mengajak kamu lari pagi tentu saja supaya badanmu sehat kembali. Jika hanya tinggal di dalam rumah tanpa terkena cahaya, itu nggak baik. Oh iya, anggap saja aku temanmu. Masalah foto yang kamu lihat tadi, nggak usah dipikirkan. Dana mengambil handuk kecil dan menghapus keringat Aziza secara perlahan. Tanpa mereka sadari, seseorang melihatnya dengan mata melotot. Ia sangat parah. Aziza, bentaknya. Aziza dan Danang terperanjat mendengar suara seorang pria yang terdengar sangat marah. Secara bersamaan mereka menatap ke arah sumber suara. Gembira tatkala mengetahui pemilik suara ternyata adalah Ahyar. Rasa rindu di hati selama ini sedikit terobati. Namun seketika sedih sebab tak tahu apa tujuan Ahyar mencarinya. Apakah pria itu akan memberinya surat cerai? Apalagi suara Ahyar terdengar emosi. Mas Ahyar, gumam Aziza. Ketika Ahyar mendekat, tiba-tiba sebuah suara tembakan terdengar beberapa kali, membuat semua pejakan kaki berlari sebab takut. Tak terkecuali Ahyar, Danang dan Aziza. Mereka berpencar ketika melihat dua orang pria berlari sambil membawa senjata tajam. Kedua pria itu dikejar oleh polisi. Polisi berteriak meminta orang-orang yang ada di sekitar itu melindungi diri dari dua pria yang mereka kejar, sebab takut bila sampai melukai seseorang. Yang dikejar itu adalah tahanan yang kabur beberapa hari yang lalu.
Mereka ditemukan sedang menjalankan aksi, yaitu merampok menggunakan senjata tajam. Sementara itu, Danang dan Aziza tak berhenti berlari hingga tiba di pekarangan rumah. Sedang Ahyar, entah lari kemana pria itu. Aduh, aku lelah. Aziza ngos-ngosan, duduk di teras bersandar di tiang rumah. Sama, Danang membaringkan diri di lantai teras, tak kuat lagi menahan rasa lelah. Tenaga mereka terkuras begitu banyak gara-gara berlari. Tapi mereka bersyukur sebab bisa selamat dari perampok tadi. Coba tidak berlari, perampok tadi pasti menangkapnya, lalu dijadikan sandera untuk mengancam polisi. Aziza, tadi itu suamimu ya? Kalau nggak salah dia Pak Ahyar Rizalgi, kata Danang setelah beberapa saat memperbaiki nafas yang tidak beraturan. Aziza hanya berdeham karena masih merasa lelah. Danang bangun, menatap wajah Aziza. Andai Ahyar mendapatimu di sini, apa kamu akan ikut kalau misalnya dia mengajakmu pulang? Danang penuh selidik. Nggak tahu, Aziza menggedikan bahu. Aku nggak yakin dia akan mengajakku pulang. Kenapa nggak yakin? Dia sangat sayang ibunya. Semua orang juga begitu. Tapi nggak dengan mengorbankan istrinya. Aku nggak tahu ikut pulang atau enggak. Kamu harus ada pendirian, Aziza. Pikirkan masa depanmu. Jika seandainya Ahyar ingin meminta maaf, apa kamu akan memaafkan dan kembali bersama? Danang lagi-lagi bertanya. Perasaan dari tadi kamu nanya melulu. Ada apa? Kepo amat dengan hidup aku. Udah, aku mau masuk, mau minum dulu. Aziza berdiri, berjalan masuk menuju dapur. Tak lama setelah itu Danang menyusul, meminta Aziza memberinya segelas air minum. Lantas duduk menyandar kepala di kursi. Terdengar nafas berat Danang. Aziza menoleh, memberikannya air minum. Ada apa? Danang menggeleng. Aziza pun pamit ke kamar, merebahkan diri lalu bangun kembali saat mengingat HP-nya. Ia mengambil HP dan segera mengecasnya. Selepas itu Aziza kembali baring, menatap kosong pada plafon rumah. Andai Mas Ahyar mencariku dan mengajakku pulang, aku gak akan mau jika harus satu atap dengan ibunya. Cukup sudah penderitaanku selama ini, Aziza membatin. Butir-butir air matanya tiba-tiba jatuh, mengingat betapa menderitanya saat tinggal di rumah Ahyar. Sulis acap kali menghina dirinya, menyinggung perasaannya, memarahi dirinya. Bahkan sering juga jika Aziza makan, Sulis menggebrak meja, kemudian berlalu. Aziza merasa tak enak hati. Ia sedih diperlakukan seperti itu. Yang membuat Aziza bersedih hati juga adalah ketika ia dituduh menggunakan guna-guna. Sulis tidak percaya Ahyar mencintai wanita lebih tua darinya. Padahal cinta itu tidak memandang usia. Ahyar benar-benar mencintai Aziza, bukan karena sebuah guna-guna. Selain karena cantik, Aziza juga baik dan pengertian. Itulah alasan Ahyar mencintai Aziza. Tidak akan terulang untuk kedua kalinya. Aziza sudah berjanji pada diri sendiri bahwa ia tidak akan tinggal di rumah Ahyar bersama ibunya. Kenapa Sulis tak kembali saja ke rumah Dinda? Dulu bukannya memang tinggal di sana. Bukan tidak menyukai jika satu atap dengan mertua. Itu justru bagus, sebab ada orang tua yang bisa menasehatinya. Akan tetapi, Sulis yang sebagai seorang mertua justru memiliki sifat dan sikap yang berbeda. Sulis sangat jahat. Menantu mana yang mampu bertahan? Mas Ahyar, andai Mas tahu, berpisah denganmu adalah neraka bagiku. Aku tidak akan kuat. Tapi bersamamu juga aku tidak akan bisa. Ibu yang sangat Mas sayang itu adalah duri dalam pernikahan kita. Aziza terisak. Tidak tahu harus berbuat apa. Sejak tinggal di rumah Danang, ia selalu mencoba untuk tidak mengingat suaminya. Karena jika diingat terus, hatinya sakit dan pada akhirnya hanya bisa menangis. Aziza, Aziza, teriak Ahyar di jalanan. Ia kembali ke tempat tadi. Aziza, di mana kamu? Teriaknya lagi. Wajahnya tampak sangat sedih. Duduk di trotoar, Ahyar sedih tak mendapati istrinya. Dan seketika amarahnya meluap-luap saat mengingat Aziza tak sendirian, melainkan bersama pria yang tak jelas siapa. Sebab Ahyar hanya fokus melihat wajah istrinya. Siapapun pria itu, aku berjanji akan memberinya pelajaran. Jerit Ahyar,
berdiri mencekram kuat rambutnya. Ahyar pulang membawa luka, kesedihan dan amarah bercampur jadi satu. Ia berpikir Aziza sudah memiliki pria lain. Itu tidak akan Ahyar biarkan, karena Aziza masih menjadi istrinya. "Minum dulu, Mas." Segelas air minum menyambut kepulangan Ahyar. Hanya melirik, lalu berjalan melewati Karina yang memberinya air minum. Tidak tahu malu, itu adalah kata yang tepat untuk Karina. Pagi-pagi sudah ada di rumah orang. Karina dan keluarganya mengontrak di sebuah perumahan mewah milik Danang. Per bulannya harus dibayar dengan harga di atas 4 jutaan, sedang dirinya dan kedua orang tuanya tidak bekerja. Namun, Gunawan saat ini lagi mencari pekerjaan, sebab sudah meminta pinjaman pada kerabat kerja, tapi satu pun tidak ada yang mau membantu, takut uangnya tidak bisa dikembalikan. "Mas Ahyar, tunggu," Karina menyusul. Saat ini Ahyar berdiri di depan kulkas, mengambil botol air minum, menuangkannya di gelas lalu ia teguk. "Kenapa? Nggak mau minum yang aku kasih sih? Padahal kan sama aja, air ini juga dari kulkas," Karina cemberut. "Sebaiknya kamu pulang, karena sampai kapanpun aku nggak akan pernah mau dijodohkan denganmu. Kamu kesini ingin mendekati aku bukan? Percuma," tekan Ahyar, menyimpan gelas dan botol minuman, lalu segera ke kamar. "Mas Ahyar, nyebelin." Karina balik ke ruang tamu. Di sana sudah ada Sulis sedang duduk memainkan HP-nya. "Kenapa? Dicuekin?" tanya Sulis. "Iya tante," jawab Karina. "Tenang aja, tante akan membantu. Pokoknya kamu tetap akan menjadi menantu tante. Masalah begini kecil, Ahyar itu penurut. Tante yakin dia pasti akan menikahimu sayang." Sulis berucap begitu yakin. "Jika Ahyar mencari Azizah, maka kita harus lebih dulu menemukannya." Lanjutnya lagi lirih, takut jika Ahyar mendengar. "Maksud tante apa?" Karina mengerjit. "Kita juga harus mencari di mana keberadaan Azizah. Kita habisi nyawanya," bisik Sulis. Setelah berucap, Sulis dan Karina saling pandang. Sulis tertawa, tapi tidak dengan Karina. Wanita itu justru bergidik ngeri mendengar usulan Sulis. Ia takut. Mendadak Karina merasa tak kenal dengan wanita parubaya yang berada di depannya itu. "Tapi Tan, aku takut." Karina terbatah. "Bukan kita yang akan melakukannya sayang, tapi orang lain. Tenang aja, kamu cukup duduk cantik, tante yang mengurus semuanya." Karina tersenyum, menghela napas. "Oke, ide yang bagus." Mereka tertawa. Kebencian bisa berujung maut. Saking bencinya Sulis pada Azizah semata-mata karena Azizah miskin, ia malah berencana melenyapkan nyawa Azizah. Sulis sangat takut jika Ahyar mencari Azizah dan membawanya pulang. Karena Ahyar sudah mengetahui siapa yang menyakiti dan tersakiti, Ahyar kini tak percaya dengan dirinya. Meskipun demikian, Sulis yakin bahwa Ahyar akan mengikuti kehendaknya. Entah apalagi yang Sulis rencanakan hingga ia begitu yakin. "Mah, Karina nggak pulang ya? Tante Sulis minta Karina bermalam, besok pagi baru pulang." Selepas mengirim pesan pada Siti, Karina menyimpan HP. Ia berjalan ke arah meja makan. Di sana sudah ada Ahyar dan Sulis menikmati hidangan makan malam. "Duduk sayang," pinta Sulis lembut. "Terima kasih tante," balas Karina. "Sama-sama." Usai makan malam, Ahyar langsung ke kamar. Merebahkan diri, ia merasa ada sesuatu yang direncanakan ibunya bersama Karina. Lantas, pria itu bangun dan mengunci pintu kamar. Ahyar juga memasang CCTV, takut jika sesuatu yang terjadi padanya. Setelah itu ia meraih HP, kembali menghubungi nomor Azizah. Aktif. Cahaya kebahagiaan menyinari wajah tampan pria itu. Ia senang, akhirnya nomor istrinya sudah aktif. Akan tetapi sayangnya panggilannya tak terjawab. Ahyar sedih, berulang kali mencoba menghubungi Azizah, tapi tetap saja tidak diangkat. "Apa kamu sudah melupakan Mas Azizah?" "Enggak, Mas gak akan biarkan. Kamu masih istri Mas. Mas gak akan biarkan kamu bersama pria lain," tekan Ahyar, lalu melempar HP-nya ke dekat bantal. Pria itu tidur. Mengerjap saat matahari pagi menembus masuk melalui jendela kaca. Ahyar kaget dan langsung bangun manakala tersadar akan keberadaan sebuah tangan di atas perutnya. Ia menepis tangan mulus itu, lalu menatap dirinya yang kini bertelanjang dada. "Apa? Aku dan dia? Enggak, ini gak mungkin," gumam Ahyar. Hatinya bergemuruh menatap wanita yang masih terlelap di samping kirinya. "Ibu!" teriak Ahyar.
Ahyar yakin ibunya yang merencanakan semuanya. Ahyar marah. Suara nyaring Ahyar membuat wanita yang tak lain adalah Karina terbangun. "Ada apa sih?" tanya Karina tanpa merasa malu. Kedua mata elang Ahyar menatap tajam ke arah Karina yang menutup diri dengan selimut. Dadanya naik turun menahan emosi. Ahyar mendekat membuat Karina beringsut. Seketika wanita itu merasa takut. Apa yang akan dilakukan Ahyar padanya? Apakah Ahyar akan membunuhnya? Berbagai pertanyaan muncul di benak Karina. Mas Ahyar, nggak tahu malu? Di mana harga dirimu sebagai wanita? Gesit tangan Ahyar menampar pipi Karina. Ia tak kuat menahan emosi hingga tangan kekar itu melayang begitu saja. Sebenarnya, tadi Ahyar ingin mencekik leher Karina, tapi takut jika tak dapat mengawal diri dengan menghilangkan nyawanya. Akhirnya ia beralih menamparnya saja. Apa maksud Mas? Bentak Karina, memegang pipi yang terasa perih. Katakan, kalau aku dan kamu nggak ngapa-ngapain. Katakan Karina. Atau kalau enggak, aku akan membuatmu menyesal, ancam Ahyar. Yang diancam hanya menangis terseduh-seduh sebab takut akan kemarahan Ahyar. Ia sama sekali tak menjawab pertanyaan dari Ahyar. Wanita nggak tahu malu. Ngapain kamu tidur di kamarku? Ahyar tak habis pikir. Ia melempar bantal ke lantai, menjambak rambut sendiri, frustasi dengan masalah baru yang dihadapinya. Astagfirullah, kalian, apa yang kamu lakukan Ahyar? Marah Bu Sulis ketika membuka pintu yang tak terkunci. Ia menutup mulut dengan kedua tangan melihat Karina dan Ahyar bertelanjang dada. Karena beranjak dari kasur, berlari kecil memeluk Bu Sulis. Selimut tebalnya masih melekat di tubuh. Ahyar, jangan ditanya. Pria itu hanya menggunakan pakaian dalam, lantas beranjak mengambil handuk dan memakainya. Tante, aku semalam cuma mau pinjam HP-nya Mas Ahyar karena pulsaku habis. Tapi malah Mas Ahyar menarikku dan mengira aku istrinya. Mas Ahyar. Karina menjeda ucapan. Bagaimana kalau aku hamil Tante? Gumam Karina terisak. Apa? Kedua bola mata Bu Sulis membulat. Kaget. Jangan mengada-ngada kamu. Aku yakin gak pernah menyentuhmu. Ini pasti rencana ibu kan? Aku gak menyangka ibu begitu menjijikan. Tekan Ahyar. Lalu segera memakai pakaian. Lancang kamu Ahyar. Berani-beraninya menuduh ibu. Apa ibu sebodoh itu mau menjebak anak sendiri? Bu Sulis emosi, sedang tangannya mengelus lembut rambut panjang Karina. Ahyar gak bilang ibu menjebak, tapi ibu sendiri yang bilang. Jangan-jangan kalian memang sengaja menjebakku, tebak Ahyar. Seketika wajah kedua wanita itu berubah jadi kaget, hatinya deg-degan. Apa maksud Mas? Mas benar-benar melakukannya? Pokoknya Mas Ahyar harus bertanggung jawab. Harus, sahut Karina tak berhenti menangis. Ia melepas pelukannya. Jangan mimpi kamu. Ahyar berlalu. Pria itu akan ke apartemennya. Sedangkan Bu Sulis sangat kesal, sebab Ahyar main pergi saja tanpa pamit. Ahyar, mau kemana kamu Ahyar? Teriak Bu Sulis, mengejar sampai ke pintu utama. Akan tetapi Ahyar sudah naik di mobil, menjalankannya lalu melaju kencang. Sesampainya di sana Ahyar langsung mandi, jijik dengan dirinya yang sudah disentuh oleh tangan Karina. Sebenarnya Ahyar tak tahu apa dirinya melakukannya atau tidak. Ia hanya takut jika benar sudah melakukan hal menjijikan itu, apalagi bukan pada wanita yang sudah ia halalkan. Sial, teriak Ahyar sembari mengguyur diri dengan air hangat. Kita berhasil. Sekarang Ahyar pasti pusing memikirkan semua ini. Bu Sulis berdiri bersedekap dada. Ternyata benar dugaan Ahyar. Itu hanyalah jebakan buat Ahyar demi menginginkan Karina sebagai menantu. Bu Sulis rela melakukan semua itu. Ia pikir Karina orang kaya, padahal sudah jatuh miskin. Jika Bu Sulis tahu Karina sudah miskin, pasti ia tidak akan senekat itu menjebak anak sendiri. Tapi Tante, dari tadi bahasa Mas Ahyar sepertinya dia nggak mau akan menikah denganku. Terus gimana dong? Karina cemberut. Saat ini wanita itu sudah kembali memakai dressnya. Ia sama sekali tak melakukan hal itu. Sengaja membuka dress supaya terlihat tak memakai apa-apa. Sedang pakaian dalam masih tetap melekat pada dirinya. Sungguh akting yang menjijikan. Pura-pura hamil aja. Ahyar pasti percaya. Ia setidaknya lakukan seperti seorang ibu hamil. Mual, makan gak enak, pusing dan sebagainya.
Pokoknya kamu harus meyakinkan dia kalau kamu lagi hamil. Gampang kan? Bu Sulis tersenyum. Wah, aku gak menyangka tante sehebat itu menemukan sebuah ide. Tante terbaik. Dua jempol Arkina acungkan di depan Bu Sulis, lalu mereka tertawa. Karina mengingat saat dirinya masuk di dalam kamar Ahyar, tentu saja dengan bantuan Bu Sulis. Meskipun pintu sudah dikunci oleh Ahyar dari dalam, akan tetapi kunci cadangan ada di tangan Bu Sulis. Jadi kapanpun Bu Sulis mau masuk, ia pasti masuk. Mungkin Ahyar lupa bahwa kunci cadangan itu dipegang ibunya dan mungkin juga ia lupa menanyakan mengapa Karina bisa masuk padahal sudah dikunci. Karina masuk saat menjelang pagi. Ahyar sama sekali tak menyadarinya, sebab ia tidur dengan pulas. Adapun pakaian Ahyar yang hanya tinggal pakaian dalam saja, itu juga Karina yang melakukannya. Sebelum membuka celana panjang milik Ahyar, terlebih dahulu Karina membius Ahyar saat pria itu mengerjap. Akhirnya pingsan, dan saat itulah ia segera naik dan baring memeluk Ahyar, hingga Ahyar terbangun dan menyadari dirinya sudah telanjang. Memeluk Mas Ahyar rupanya bisa menenangkan hati, batin Karina. Ia senyum-senyum tanpa menyadari masih ada Bu Sulis di dekatnya. Jangan senyum-senyum dulu. Kamu harus berusaha meyakinkan Ahyar bahwa kamu hamil. Frustasi dengan semuanya, pura-pura sedih. Pokoknya kamu harus pandai berakting, pesan Bu Sulis. Karina mengangguk. Ahyar sama sekali tidak pulang. Ia bermalam di apartemen. Pria itu membuka HP dan melihat pesannya untuk Aziza sudah centang 2 berwarna biru. Bermakna Aziza sudah membaca pesan tersebut, tapi belum dibalas oleh Aziza. Sayang, di mana kamu? Kembalilah. Maafkan Mas, Mas sudah bersalah. Aziza, tolong pulang. Mas kangen. Mas sudah tahu bahwa kamu gak bersalah. Maslah yang bersalah telah mempercayai ibu. Maafkan Mas sayang, pulanglah. Banyak lagi pesan Ahyar yang dikirim ke nomor WhatsApp milik Aziza. Semuanya berisi penyesalan. Aziza, kenapa gak balas? Gumam Ahyar sedih. Kembali mencoba menghubungi nomor telepon Aziza. Aktif, tapi tak diangkat. Ahyar merasa kesal. Jangan-jangan Aziza sudah tidak lagi mencintainya. Jangan-jangan Aziza sudah selingkuh dengan pria lain, sebab dirinya sudah membuat Aziza sakit hati. Oh tidak, Ahyar tidak akan membiarkan. Aziza hanya miliknya seseorang. Bagaimanapun caranya, Ahyar tetap akan berusaha untuk mengembalikan Aziza pada dirinya. Aziza, ayolah, angkat sayang. Ahyar mondar-mandir. Sudah 5 kali menghubungi Aziza. Kali ini ia harap Aziza mengangkatnya. Saat hendak berhenti menghubungi Aziza, tiba-tiba suara dari seberang sana terdengar. Siapa kamu? Ahyar marah sebab bukan suara Aziza yang ia dengar, melainkan suara seorang pria. Santai bro, gak usah pakai marah-marah gitu. Mana istriku? Panggil. Pintar Ahyar masih dalam keadaan marah. Bentar, sayang, ada orang mau bicara. Terdengar suara pria itu berteriak, membuat hati Ahyar berdegup. Apakah pria itu memanggil Aziza atau siapa? Tapi Ahyar yakin pria itu memanggil Aziza, sebab yang ia hubungi adalah nomor Aziza. Tidak mungkin jika Aziza menjual HP beserta nomornya pada orang lain. Setelah sekian saat menunggu, kini terdengar suara seseorang wanita yang menjawab. Ahyar lega sebab pemilik suara adalah Aziza, istrinya. Aziza, siapa pria itu? Berani sekali memanggil kamu dengan sebutan sayang. Katakan di mana kamu sekarang. Ahyar tak bisa meredakan amarah. Aziza, halo, Aziza, halo. Ahyar kesal. Sambungan telepon malah dimatikan secara sepihak. Sial, umpatnya. Sementara itu di tempat lain, Aziza menggenggam erat HP-nya. Ia menintikkan air mata. Maaf mas, lirihnya. Loh, kok nangis? Danang duduk di sampingnya. Aku gak siap. Sepertinya Mas Ahyar marah. Kamu sih, ngapain pakai sayang-sayang segala? Dan Mas Ahyar jadi marah. Aziza kesal. Aziza sebenarnya rindu, tapi takut rindunya hanya berbalas kecewa. Ia takut jika misalnya dirinya meminta Ahyar pindah rumah, malah tertolak. Sama saja tetap seatap mertua. Aziza tahu betul betapa sayangnya Ahyar terhadap ibunya. Meski sekarang menyesal sudah menyakiti Aziza, tak mungkin mau diajak pindah karena Bu Sulis hanya tinggal seorang diri. Tak ada yang menemani jika Ahyar pindah. Tak mungkin juga diusir karena itu ibunya. Jadi serba salah. Karena itulah Aziza memilih tak mau mengangkat telepon dari suaminya. Ia akan mencari waktu yang tepat.
Maaf, habisnya aku kesal sama suamimu. Harusnya dia cari tahu dulu siapa yang benar, siapa yang berbohong. Malah langsung nyalahin kamu tanpa mencari tahu terlebih dahulu. Azizah, aku memang sangat mencintai kamu dari dulu sampai sekarang. Tapi aku gak pernah ada niat untuk merebutmu dari Ahyar. Jika memang ada keajaiban aku senang, tapi jika enggak pun ya enggak apa-apa, kata Danang panjang lebar. Maaf, lirik Azizah. Udah, tidur sana, aku mau keluar dulu. Danang berdiri. Kemana? Aku ikut ya. Azizah menyeka air mata. Ngopi di kafe, beneran mau ikut? Ayo, ajak ya. Oke, tersenyum. Azizah antusias. Mereka ke kafe tempat biasanya Danang nongkrong seorang diri, memesan minuman panas beserta beberapa jenis makanan ringan. Dan, aku ke toilet dulu ya. Pamit Azizah sebab ia kebelet. Iya, perlu ditemenin. Danang tersenyum tipis. Sedang Azizah memutar bola matanya. Ia berlari kecil menuju arah toilet. Masuk dan keluar setelah selesai hajatnya. Berjalan santai sambil memperbaiki ingkat rambut. Namun, tiba-tiba seseorang membekap mulutnya dari belakang. Azizah berusaha berteriak, namun tak ada gunanya. Ini ia merasa kepalanya pusing, dan tak lama ia pun pingsan. Azizah terbangun di tempat asing, terikat di kursi dengan tangan dan kaki terikat erat. Matanya yang penuh kebingungan mencoba mencari tahu siapa yang membawanya ke sini. Ketika dia melihat wajah-wajah yang familiar, jantungnya berhenti berdetak. Di hadapannya, Karina dan Bu Sulis berdiri dengan senyuman puas. Azizah menatap Karina dengan penuh amarah dan kebingungan. Kalian, apa yang kalian inginkan dari aku? Kata Azizah dengan suara serak. Bu Sulis selangkah maju dan berkata dengan tenang. Kamu hanya perlu menghilang. Dengan begitu, tidak ada lagi yang bisa menghalangi Karina menjadi istri Ahyar. Azizah merasa ada yang tidak beres. Ia menatap mata Bu Sulis yang penuh kebencian dan Karina yang penuh ambisi. Tidak ada tempat untuknya di dunia ini. Namun, tak lama setelah itu, pintu gudang terbuka dan seseorang muncul. Itu adalah Danang, yang khawatir setelah kehilangan kontak dengan Azizah. Ia telah melacak keberadaan Azizah dan menemukan tempat tersebut. Tanpa ragu, Danang berlari ke arah Azizah, mencoba melepaskan ikatannya. Azizah, Danang berteriak. Aku akan membawamu pergi. Namun orang-orang suruhan Bu Sulis cepat bertindak. Mereka berusaha menahan Danang, dan pergulatan pun terjadi. Di tengah kekacauan itu, Azizah akhirnya berhasil melepaskan diri dan menendang tubuhnya untuk lepas dari ikatan. Aku tidak akan membiarkan kalian, Azizah teriak dengan suara bergetar, sambil meraih tangan Danang dan berlari keluar dari gedung. Namun Karina dan Bu Sulis tidak menyerah begitu saja. Mereka segera mengejar keduanya, berusaha mengejar Azizah dan Danang yang kini berlari cepat menuju mobil. Akhirnya, Azizah dan Danang berhasil melarikan diri dan kembali ke rumah. Danang menatap Azizah dengan khawatir. Melihat betapa lelah dan terguncangnya wanita itu, ia tidak ingin menunjukkan betapa paniknya dia, tapi perasaan takut dan cemas menguasainya. Azizah, kita aman sekarang. Tapi kamu baik-baik saja? Tanyanya pelan, mencoba menenangkan gadis itu yang terlihat sangat ketakutan. Azizah tidak bisa menjawab. Air mata perlahan mengalir dari matanya. Kejadian itu terlalu banyak untuk dipahami dalam satu waktu. Ia teringat akan malam yang tenang ketika ia bersama Ahyar, ketika hidup mereka seakan sempurna. Tapi kenyataan yang keras baru saja menamparnya, bahwa ternyata ada begitu banyak orang yang berusaha menghancurkan kebahagiaannya. Kenapa mereka melakukan ini padaku, Nang? Aku tak pernah berbuat salah pada mereka. Tangis Azizah, suaranya hampir tidak terdengar. Kenapa mereka tidak membiarkan aku hidup damai? Danang hanya bisa terdiam. Ia tahu bahwa kata-kata tidak akan bisa menghapus rasa sakit yang sedang dirasakan oleh Azizah. Namun meskipun selamat, perasaan Azizah begitu hancur. Ia merasa dihianati oleh orang-orang terdekatnya. Ia tidak tahu apakah ia bisa kembali mempercayai siapapun, termasuk Ahyar yang seharusnya melindunginya. Di sisi lain, Karina dan Bu Sulis meskipun gagal, tidak menyerah. Mereka tahu bahwa rencana mereka hanya tertunda. Sementara itu, di sisi lain kota, Ahyar duduk di apartemennya, penuh dengan penyesalan. Selama berhari-hari ia mencoba menghubungi Azizah, tapi tidak ada balasan.
Setiap pesan yang ia kirimkan semakin menyakitkan hatinya, karena ia tahu bahwa ia telah merusak hubungan yang telah dibangun selama ini. Rasa bersalah menggerogoti pikirannya. Ia tahu bahwa perbuatannya percaya pada ibunya dan Karina telah menyebabkan Azizah menjauh. Ahyar berlari ke kamar mandi, menatap dirinya di cermin. Apa yang telah aku lakukan? Gumamnya. Suara hatinya penuh dengan penyesalan yang mendalam. Selama ini ia selalu berusaha membahagiakan ibunya. Namun kali ini, ia harus menghadapi kenyataan bahwa ibunya dan Karina telah merusak segalanya. Ahyar merasa sangat bingung. Cinta yang ia rasakan pada Karina semakin membingungkan. Ia tidak tahu siapa yang benar-benar mencintainya. Antara Azizah yang selalu sabar dan penuh pengertian, atau Karina yang telah lama berada di sampingnya. Namun, ada satu hal yang jelas. Ia merasa kehilangan sesuatu yang besar. Kehilangan cinta yang tulus dan murni dari Azizah. Dadang menggenggam tangan Azizah dengan lembut. Azizah, kamu tidak sendirian. Aku ada di sini untukmu. Jangan biarkan mereka menghancurkanmu. Kita akan cari jalan keluar bersama-sama. Namun di saat yang sama perasaan itu terus menghantui Azizah. Bahwa meskipun Danang berada di sampingnya, hatinya tetap merasa kosong dan sakit. Ia merindukan Ahyar. Perasaan cintanya terhadap pria itu tidak bisa dipadamkan. Meskipun ia tahu betapa besar pengkhianatan yang telah terjadi. Tapi di balik semua itu, ada satu pertanyaan yang selalu berputar di kepalanya. Apakah Ahyar benar-benar mencintainya? Atau apakah ia hanya diperalat oleh ibunya dan Karina? Setelah beberapa hari berlalu, Ahyar memutuskan untuk tidak tinggal diam. Ia tahu bahwa ia harus menemukan Azizah dan meminta maaf. Jika Azizah tidak mau mendengarnya, setidaknya ia ingin memastikan bahwa dia bisa mengembalikan kepercayaan Azizah yang telah hancur. Dia tidak ingin membiarkan perempuan yang ia cintai pergi begitu saja. Dengan perasaan yang kacau, Ahyar meminta bantuan teman-temannya untuk mencari tahu keberadaan Azizah. Setelah berhari-hari mencari, akhirnya mereka menemukan tempat di mana Azizah dan Danang tinggal. Ahyar datang ke rumah tersebut dengan penuh rasa cemas dan harapan. Ketika pintu terbuka, ia melihat wajah Azizah yang tampak kelelahan, penuh dengan rasa sakit yang mendalam. Azizah, suara Ahyar penuh dengan penyesalan. Aku minta maaf. Aku sudah melakukan kesalahan besar. Tolong dengarkan aku. Azizah menatapnya dengan mata yang penuh air mata. Apa yang harus aku dengar, Yar? Kau bahkan tidak tahu apa yang telah terjadi padaku. Aku hampir dibunuh oleh orang-orang yang kau percayai. Apa aku masih bisa mempercayaimu setelah semua yang terjadi? Suaranya bergetar. Azizah melangkah mundur, menghindari tatapan Ahyar. Kamu sudah memilih. Kamu sudah percaya pada ibu dan Karina. Tidak ada yang tersisa lagi untuk kita. Di luar rumah hujan mulai turun dengan deras, menciptakan atmosfer yang penuh dengan kesedihan dan kehilangan. Ahyar tetap berdiri, mencoba meyakinkan Azizah. Azizah, aku tidak tahu apa yang sedang terjadi, tapi aku berjanji akan memperbaiki semuanya. Aku akan melawan ibuku, melawan Karina. Aku tidak akan membiarkan mereka menghancurkan kita. Namun Azizah sudah terlanjur terluka. Perasaannya tidak bisa lagi dipulihkan hanya dengan kata-kata. Cinta tidak seharusnya seperti ini. Kalau kau benar-benar mencintaiku, Mas, kau tidak akan membiarkan ini terjadi. Dengan langkah berat, Azizah berbalik dan pergi. Dan kini ia meminta kepada Danang agar segera meminta Ahyar keluar dan pergi dari rumah ini. Mohon maaf, Mas, bukan maksud saya mengusir Anda. Tapi saya rasa jawaban yang Azizah berikan sudah cukup jelas. Bukan maksud saya juga untuk ikut campur urusan keluarga kalian. Tapi sekali lagi saya sampaikan, ini rumah saya. Saya berhak membuka dan menutup pintu untuk siapapun sesuka hati saya. Silahkan pergi, Mas, ucap Danang dengan nada pelan, berusaha mengusir Ahyar dengan cara yang halus. Baiklah, kalau itu yang Azizah mau, saya mohon kepadamu, jaga dia baik-baik. Saya pamit, kata Ahyar, menyerah lalu berbalik dan pergi. Waktu terus berlalu, dan hari demi hari Azizah mencoba untuk menyembuhkan luka dalam hatinya. Kejadian yang telah mengubah hidupnya begitu dalam membuatnya semakin berhati-hati dalam membuat keputusan. Setelah pertemuannya yang emosional dengan Ahyar, ia merasa bahwa tidak ada lagi tempat untuk cinta yang telah terkoyak oleh pengkhianatan. Ia tahu
bahwa dirinya tidak bisa kembali ke dunia yang telah hancur itu. Danang, yang selama ini setia menemani dan mendukung Azizah, akhirnya mengungkapkan perasaan yang telah terpendam begitu lama. Azizah, aku sudah cukup melihatmu terluka. Aku ingin kamu bahagia. Kalau kamu masih merasa ada harapan, aku siap menjadi orang yang akan mendampingimu, bukan sebagai teman, tetapi sebagai suami. Azizah terdiam, merenungkan kata-kata Danang. Ada banyak kebingungannya, tetapi dalam hati kecilnya ia tahu bahwa hanya bersama Danang ia bisa merasa tenang. Pria ini telah menunjukkan kepadanya apa itu ketulusan dan cinta tanpa pamrih. Tidak seperti Ahyar yang lebih memilih ibunya dan Karina. Tidak ada pengkhianatan dalam hati Danang, hanya cinta yang tulus. Dengan berat hati, setelah melewati berbagai perasaan yang bertentangan, Azizah akhirnya memutuskan untuk melanjutkan hidupnya bersama Danang. Mereka menikah dalam sebuah upacara yang sederhana, namun penuh makna, jauh dari keramaian dan kekacauan masa lalu. Azizah memilih hidup baru yang jauh lebih tenang tanpa drama dan kebohongan. Sementara itu, Ahyar tidak pernah bisa melupakan Azizah. Rasa penyesalan yang mendalam selalu menginggapinya setiap kali ia memikirkan apa yang telah ia lakukan. Namun setelah pertemuannya dengan Azizah yang penuh emosi, ia tahu bahwa ia tidak bisa memaksakan apa-apa lagi. Azizah telah memilih jalan hidupnya, dan Ahyar hanya bisa menerima kenyataan itu. Meski hatinya hancur, ia sadar bahwa ia tidak bisa memaksakan cinta. Ahyar terpaksa harus menerima bahwa kebahagiaan Azizah bersama Danang adalah yang terbaik untuknya. Namun luka yang ia rasakan tidak akan pernah hilang. Ia terus merenung, menyesali semua yang telah terjadi, dan berjanji untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama di masa depan. Sementara itu, keadilan akhirnya datang. Danang yang mengetahui betul siapa di balik penculikan dan upaya pembunuhan terhadap Azizah tidak tinggal diam. Ia menyimpan rekaman CCTV dari kafe tempat peristiwa yang mengejutkan itu terjadi, di mana Karina dan orang suruhannya membekap Azizah dengan paksa. Rekaman itu menjadi bukti yang tak terbantahkan. Danang melapor ke pihak berwajib, membawa bukti CCTV yang menunjukkan secara jelas peran Bu Sulis dan Karina dalam perencanaan penculikan dan upaya pembunuhan tersebut. Polisi segera melakukan penyelidikan dan menangkap Bu Sulis dan Karina. Semua bukti yang ada membuktikan bahwa mereka telah merencanakan semuanya untuk membunuh Azizah agar Karina bisa menggantikan posisinya sebagai istri Ahyar. Ini adalah tindakan yang keji, kata polisi dengan tegas saat menangkap Bu Sulis dan Karina. Kalian harus bertanggung jawab atas semua yang telah kalian lakukan. Akhirnya Bu Sulis dan Karina dijatuhi hukuman penjara yang berat, dan mereka tidak bisa lagi menipu atau merusak kehidupan orang lain. Kejahatan yang mereka lakukan tidak bisa dimaafkan, dan kebenaran akhirnya terungkap. Azizah dan Danang mulai menjalani kehidupan mereka yang baru. Meski perjalanan mereka tidak mudah, mereka saling mendukung dan menemukan kedamaian satu sama lain. Azizah merasa bahwa ia telah menemukan rumah yang sesungguhnya dalam diri Danang. Seorang pria yang tidak hanya setia, tetapi juga tulus mencintainya tanpa syarat. Dalam setiap hari yang mereka lewati bersama, Azizah merasa bahwa ia telah menemukan kebahagiaan yang sejati. Ahyar, meskipun masih merasa kehilangan, belajar untuk menerima kenyataan. Ia tahu bahwa hidup harus terus berjalan, dan bahwa Azizah telah menemukan kebahagiaannya sendiri, jauh dari dirinya. Kadang, hidup memang memberikan pelajaran yang pahit, tetapi Ahyar sadar bahwa ia harus bangkit dan menjalani hidupnya tanpa terus memikirkan masa lalu. Bagi Azizah, hidup tidak lagi dihiasi oleh kebohongan dan pengkhianatan. Bersama Danang, ia menemukan kedamaian yang telah lama hilang. Kini ia bisa menjalani hidupnya dengan penuh kebahagiaan dan tanpa takut akan ancaman yang dulu membayangi setiap langkahnya. Dengan berjalannya waktu, mereka membangun keluarga kecil yang penuh cinta. Danang dan Azizah saling mendukung, saling menguatkan, dan bersama-sama melewati segala rintangan hidup. Kebahagiaan yang sederhana, namun penuh makna itu menjadi tujuan hidup mereka. Jauh dari segala kepalsuan dan pengkhianatan yang pernah menghancurkan mereka. Keadilan akan menang pada akhirnya.
Meskipun orang jahat bisa bersembunyi sejenak atau berpura-pura tidak bersalah, pada akhirnya kebenaran dan keadilan akan terungkap. Tidak ada tindakan buruk yang akan lolos begitu saja, tanpa adanya konsekuensi. Menghadapi dan melaporkan tindakan yang salah adalah langkah penting untuk memastikan bahwa keadilan ditegakkan. Dan berakhir sudah kisah kali ini. Semoga kita semua bisa mengambil hikmahnya. Dan dari Hanum, mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian cerita. Akhir kata, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.